Timnas Indonesia U17 berhasil menaklukkan Afghanistan di laga pamungkas Piala Asia U17 2025. Dua gol telat ini diciptakan oleh Fadly Alberto dan juga Zahabi Goli di akhir pertandingan berlangsung. Tepatnya pada menit ke-90+2, tim mendapatkan tendangan pojok yang berujung pada kemelut di lini belakang. Meski sempat gagal, akhirnya Fadly Alberto lah yang mencetak gol ke gawang Afghanistan. Alhasil gol itu berhasil menggoceh lawan dan menjadi gol pertama bagi timnas Indonesia. 2 menit berselang, giliran Zahabi Goli yang mencetak untuk timnas Indonesia U17. Sebenarnya, Aldian Syah Taher melakukan umpan kunci sehingga Zahabi Goli bisa mencetak gol kedua untuk Garuda Muda. Gol indah itu pun membuat wasit yang memimpin pertandingan di malam tersebut, yakni Venkates Rahmandaran, tersenyum dengan penampilan apik tim asuhan Nova Arianto. Bahkan wasit berlisensi FIFA ini sempat tertangkap kamera setelah ketahuan melempar senyum pada kapten timnas Indonesia U17, Evandra Florasta. Hasil ini pun membuat semua orang bersuka cita dan ikut berbangga. Tak terkecuali Jens Raven dan juga Martin Pas juga ikut berbangga dengan capaian timnas Indonesia U17. Jens Raven terlihat membukukan komentar dengan emoji bangga di unggahan akun Instagram Timnas Indonesia. Sementara Martin takjub dengan penampilan skuad Garuda U17 panjang fase grup. Terlebih mereka sukses menyapu bersih kemenangan dan hanya kebobolan 1 gol saja. Sementara itu, di balik kegemilangan timnas Indonesia U17 dalam mengarungi babak penyisihan di grup C ini, gelandang timnas Indonesia U17 Evandra Florasta muncul sebagai pemain tak terduga. Evandra Florasta kini menjadi satu pencetak gol terbanyak di babak penyisihan grup Piala Asia ini. Pemain Bayangkara FC itu sudah mengemas 3 gol dalam 2 laga yang baru saja dilakoni. 3 gol itu masing-masing dicetak saat melawan Korea Selatan dan brace ke gawang Yaman. Tak pelak pujian pun dilontarkan untuk pemain berusia 16 tahun asal Malang, Jawa Timur itu. Meski demikian, satu fakta menarik soal Evandra Florasta, di mana sosoknya tengah bersinar saat ini. Pada di Piala Asia U20 2025 di Cina lalu, penampilan dan performa Evandra tak begitu mengesankan di tangan Indra Syafri. Di bawah asuhan coach Indra Syafri, Evandra sebenarnya masuk ke dalam jajaran pemain utama untuk Piala Asia U20. Namun, memang Evandra lebih sering dimainkan sebagai pemain pengganti. Sementara itu, di bawah asuhan Nova Arianto, Evandra dipercaya sebagai starter sejak laga pertama fase grup Piala Asia U17 2025. Bermain sebagai gelandang tengah, Evandra ditunjuk sebagai eksekutor penalti di menit akhir laga melawan Korea Selatan. Evandra pun menyapu bola, rebound, dan menghasilkan gol kemenangan untuk timnas U17. Kontrol emosi yang bagus membuatnya mampu mencetak gol meski bola hasil eksekusinya sempat ditepis oleh kiper. Ia kembali menjadi pilihan utama Nova Arianto di laga kedua melawan Yaman dan kali ini berhasil mencetak 2 buah gol. 2 gol yang ia ciptakan muncul dalam tempo 2 menit saja, tepatnya pada menit 87 dan menit 89. Gol itu menutup pesta 4 gol timnas Indonesia U17 ke gawang Yaman dan memastikan lolos sebagai juara grup. Meski berposisi sebagai gelandang, Evandra sendiri memiliki insting mencetak gol yang cukup tinggi. Sementara dari 2 pertandingan di fase grup yang sudah dijalani, Evandra pun menjadi top skor sementara kompetisi dengan 3 golnya bersama pemain Jepang Minato Yoshida. Produktivitas gol Evandra ini pun menjadi sorotan karena posisinya bukan seorang penyerang atau winger, melainkan seorang gelandang bertahan. Produktivitas Evandra mengingatkan pada sosok gelandang produktif seperti Jude Bellingham hingga Tijani Reinders. Sementara untuk gaya bermain Evandra sendiri, ia lebih sering beroperasi di lini tengah mengingat Nova Arianto memasangnya dengan Nazriel Alvaro di skema 3-4-2-1 atau 5-4-1. Saat mode bertahan, Evandra pun cenderung menjaga posisinya berada di depan kotak penalti untuk menjadi filter pertama meredam serangan lawan. Namun saat mendapatkan kesempatan serangan balik, Evandra akan dengan cepat langsung bergerak maju ke depan mendukung serangan dari lini kedua. Tidak hanya menunggu bola muntah atau bola liar, ia pun juga punya atribut mumpuni soal menggiring bola dan memberikan peluang. Tidak jarang ia justru menjadi sosok yang memulai serangan dan mengkreasikan peluang untuk rekan-rekannya saat menyerang. Cara bermain ini mirip betul dengan Tijani Reinders yang bergerak bebas di lini tengah dan sering bergerak maju membantu serangan di AC Milan.
Tidak jarang ia justru menjadi sosok yang memulai serangan dan mengkreasikan peluang untuk rekan-rekannya saat menyerang. Sementara itu, Evandra sendiri juga tidak hanya terpaku pada posisinya sebagai gelandang bertahan. Ia juga sering terlihat bergerak ke sisi lapang untuk mengisi kekosongan ruang. Hal itu terlihat saat menghadapi Yaman, di mana Evandra menjadi sering bergerak ke sisi kiri lapangan saat bertahan dengan bentuk formasi 5-4-1. Determinasi tinggi juga dimilikinya, terbukti dari gol keduanya ke gawang Yaman yang berawal dari serangan balik hasil pressing ketat di lini tengah. Saat bola berhasil direbut, Evandra pun langsung berlari ke kotak penalti dan meneruskan bola operan Josh Holong menjadi gol di menit ke-89. Sementara itu, terkait perjalanan timnas Indonesia di fase gugur, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap untuk bersaing di perempat final Piala Asia U17 2025. Nova sendiri menilai pengalaman menghadapi tim lawan dengan gaya bermain berbeda di fase grup itu sebagai bagian penting dari proses pembelajaran timnya. Ia menekankan 3 laga itu sebagai modal menghadapi laga perempat final Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada Senin 13 April di Jeddah. Nova mengatakan timnya akan melakukan analisis mendalam untuk kemudian mempelajari kekuatan calon lawan yang berasal dari runner-up grup D. Lebih lanjut, dia menyebut ujian di babak 8 besar nanti akan menjadi tolak ukur kekuatan tim Garuda Asia untuk kemudian bersaing di level tertinggi Piala Dunia U17 2025. Kita bisa melihat sejauh mana sih kemampuan kita untuk bisa sampai di Piala Dunia nanti. Di sisi lain, Nova mengucapkan terima kasih atas dukungan besar dari para supporter yang hadir di stadion selama fase grup ini. Ia berharap atmosfer dukungan tersebut bisa semakin meningkat di laga perempat final yang akan digelar di King Abdullah Sports City Hall Stadium Jeddah.